Halo pejuang wisuda, sehat ya? Semoga skripsi Anda tuntas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di video kali ini, kita akan mencoba mereview artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi Scopus. Seperti apa sih kualitas penulisan dari jurnal tersebut? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Berikut ini adalah sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal Digital Business dari publisher Elsevier. Jadi ini termasuk jurnal internasional bereputasi yang bagus kualitasnya. Kita mulai dari judul Examining the Dynamics of Mobile Banking Apps Adoption During the COVID-19 Pandemic, a Digital Shift in the Crisis. Wah, dari judulnya aja sudah menarik ini ya. Dari mana kita tahu kalau sebuah judul itu menarik? Nah, Anda bisa lihat dari penggunaan frase atau penggunaan istilah COVID-19. Ini situasi yang dihadapi berarti kan sangat spesifik ya di era COVID-19. Artinya, situasi pada waktu COVID-19 ketika dihubungkan dalam konteks studi aplikasi mobile banking, yaitu di objek atau konteks dari penelitian ini, itu masih menarik untuk didiskusikan. Walaupun mungkin sudah berlalu ya, sekarang sudah masuk di era post-pandemic. Nah, penggunaan kalimat berikutnya juga perlu kita garis bawahi, a digital shift in the crisis. Ini wow efeknya dari judulnya itu juga bisa kita lihat dari sini ya. Jadi digital shift berarti kan pergeseran digital pada saat situasi krisis. Nah, ini kan situasi yang unik dan spesifik dan belum tentu loh terjadi di era-era sebelum atau sesudah penelitian ini dilakukan. Sehingga perspektif atau sudut pandang yang dikembangkan oleh penulis berkaitan dengan topik mobile banking application ini, berkaitan dengan tingkat adopsinya, menjadi sebuah isu yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Jadi dihubungkan dalam situasi yang spesifik, yaitu pandemi COVID-19, dan yang disoroti adalah pergeseran digitalnya pada saat krisis itu terjadi. Artikel ini juga kita lihat dari kredibilitas penulisnya. Dilihat dari negara asalnya ini sangat bervariasi ya. Mulai dari penulis pertama itu dari negara Arab ya, Uni Emirat Arab ya, United Arab Emirates. Kemudian penulis berikutnya dari Malaysia, diikuti dengan dari Pakistan dan juga dari Bangladesh. Nah, ini berarti kolaborasi 4 negara ketika mereka mengerjakan artikel ini. Oke, dari asal dari penulisnya ini saya kira menarik ya, karena dia bisa menjadi nilai tambah juga karena ada perspektif 4 negara mungkin yang nantinya akan ditampilkan dalam pembahasan dari penelitian ini. Oke, itu terkait dengan judul dan penulis ya. Kita akan lanjut untuk melihat bagian abstrak atau ringkasan isi secara keseluruhan dari artikel ini. Bagian abstrak ini kan biasanya dibaca langsung oleh reviewer jurnal ya. Karena mereka itu kan melihat sebuah penelitian itu menarik atau enggak. Awalnya ya dari judul tadi, kemudian dari judul mereka melihat dari ringkasan atau abstrak secara keseluruhan dari penelitian ini seperti apa. Nah, dari situ mereka akan bisa menentukan apakah nantinya studi ini menarik atau tidak untuk dibahas lebih lanjut. Oke, kita lihat di bagian abstrak. Mobile banking application, apps, application disebut sebagai apps, have become crucial in maintaining financial service accessibility during the COVID-19 pandemic. Oke, dari sini kita tahu bahwa kenapa mobile banking itu dipilih sebagai objek penelitian dalam topik adopsi teknologi informasi adalah alasannya di sini. Jadi disampaikan langsung di awal di bagian abstrak, kenapa sih kok kita memilih di antara berbagai macam teknologi informasi yang ada saat ini,
Kok fokusnya hanya pada mobile banking application? Jawabannya adalah karena ini merupakan jasa keuangan yang mudah diakses dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga keberadaannya tentunya penting di masyarakat. Coba kita cek di kalimat berikutnya di bagian abstrak. This study leveraged the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT to examine Malaysian millennials behavior intention. Oke. Di sini disampaikan pengembangan dari induk teorinya itu mengacu pada model UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Nah, berarti disebutkan di awal di bagian abstrak bahwa induk teori yang digunakan untuk membangun model penelitian dalam studi ini adalah model UTAUT. Nah, siapa objeknya? Nah, objek penelitiannya itu adalah Malaysian millennials. Nah, berarti yang akan diteliti di sini siapa? Objek studinya atau populasi dan sampelnya adalah warga negara Malaysia yang usianya itu masuk kategori millennials. Yang diukur apanya, Pak? Nah, behavioral intentionnya, jadi niat untuk berperilaku terhadap aplikasi mobile banking. Ya, berperilaku apa? Berperilaku untuk mengadopsi. Ya, dalam artian menggunakan aplikasi mobile banking untuk mendukung transaksi sehari-hari. Nah, ini jadi isu yang menarik saya kira nanti kenapa kok studinya itu fokus di Malaysia dan spesifik pada usia milenial saja. Oke. Kemudian aiming to aid bank in developing targeting strategy to expand their use base. Oh, ternyata nantinya harapannya ketika hasil studi ini bisa mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi intensi berperilaku untuk mengadopsi teknologi mobile banking, harapannya adalah dari pihak bank, para manajer bank atau pengelola itu bisa menentukan atau mengembangkan strategi apa yang paling tepat untuk meningkatkan pangsa pasar atau pengguna dari aplikasi mobile banking ini. Oke, jadi manfaat praktisnya itu jelas. Manfaat teoritisnya juga jelas. Produknya apa juga jelas, kenapa kok yang dipilih itu. Oke, itu dari bagian abstrak aja sudah menyampaikan informasi yang sangat komplit ya saya kira. Karena 3 hal tadi berkaitan dengan pemilihan objek studi, pemilihan induk teori, dan implikasi praktis yang diharapkan dari sebuah studi itu memang punya peran yang penting dalam sebuah penelitian. Kemudian kalimat selanjutnya kita cek, data collection was conducted from October 2020 to February 2021 during the peak of the COVID-19 pandemic. Oke, jadi ini penelitiannya dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021. Nah, sekitar 6 bulanan ya. Ini jangka waktu yang standar untuk pengumpulan data ya. Apalagi dalam situasi COVID-19 ya. Kemudian survei itu diperoleh 270 responden. Oke, dari pengumpulan data yang dilakukan oleh tim peneliti ini, ternyata mereka memperoleh 270 responden dengan menggunakan metode convenience dan snowball sampling methods. Oke, jadi metode surveinya apa disampaikan juga dan jumlahnya berapa yang diperoleh juga disampaikan di bagian abstrak. Oke. Coba kita lanjut ke kalimat berikutnya. The sequential least square method was used for the analysis. Oh, dia menggunakan pengujian analisis menggunakan sequential least square. Jadi metodenya apa itu disampaikan. Nah, misalkan Anda nanti membuat abstrak untuk jurnal internasional ya Anda juga harus bisa menyantumkan. Berarti untuk pengolahan datanya itu menggunakan metode apa? Apakah Anda menggunakan regresi berganda? Apakah Anda menggunakan software PLS atau Anda menggunakan SEM Amos? Nah, itu nanti perlu disampaikan
supaya nantinya pembaca itu tahu ini diolah datanya itu dengan menggunakan metode statistik yang mana sih. Nah, kemudian our findings reveal that the performance ekspektasi, effort ekspektasi, trust and personal innovativeness significantly influence mobile banking apps adoption intention. Oke, berarti dijelaskan hasil studinya itu seperti apa ya. Dari total responden yang diperoleh tadi, jumlahnya berapa, dengan metode apa, kemudian diolah dengan metode apa statistiknya, kemudian disampaikan hasilnya itu seperti apa. Mana hipotesis yang didukung, mana hipotesis yang ditolak. Oke. Kemudian di sini juga disampaikan mengenai peran dari variabel kontrol. Oke. Demographic factors. Oke, faktor demografis berarti ya yang digunakan sebagai variabel kontrol dalam studi ini. Nah, kemudian dari bagian abstrak kita bisa menyimpulkan bahwa informasi yang disampaikan di sini dalam studi tahun 2014 ini, 2024 ini berkaitan dengan topik adopsi mobile banking. Alasannya apa disampaikan di awal di bagian abstrak. Kemudian induk teorinya yang digunakan itu mengacu pada teori apa juga disampaikan. Dan ditujukan untuk populasi dan sampel yang seperti apa juga disampaikan. Kemudian waktu pengumpulan data yang dilakukan itu berapa lama juga disebutkan. Kemudian jumlah responden yang dihasilkan itu berapa, dengan metode apa juga disampaikan. Metode analisis atau pengolahan data yang digunakan itu menggunakan metode apa juga disebutkan di sini. Hasilnya untuk hipotesis yang didukung maupun ditolak, mana variabel yang berpengaruh, mana variabel yang tidak, itu juga disampaikan di sini. Termasuk ketika studi ini juga menggunakan faktor demografis sebagai variabel kontrol. Selain itu, kontribusinya seperti apa dalam penelitian ini berkaitan dengan teori dan prakteknya juga dibahas secara sekilas. Itu berkaitan dengan bagian abstrak dari penelitian ini.